Shalom, selamat pagi, selamat beribadah pada pagi hari ini dan juga yang ada di rumah-rumah. Dan disampaikan bahwa adapun penekanan-penekanan warta jemaat pada pagi hari ini, pada poin nomor 4 disampaikan bahwa selama Desember ini kebaktian rumah tangga tidak diadakan. Pada poin ke-7, persembahan ibadah live streaming yang masuk pada hari Minggu 28 Oktober dari rekening Bank BPD Cabang Rantepao sebesar 905.000, dari Bank BRI Cabang Rantepao tanggal 1 November sampai dengan 20 November sebesar 6.030.000. Pada poin ke-14, kebaktian Natal Jemaat Rantepao dilaksanakan untuk lansia dilaksanakan pada hari Kamis 16 Desember di Gedung Gereja Rantepao. Dan disampaikan bahwa kegiatan rutin lansia untuk bulan Desember sementara tidak diadakan. Pada poin 16, berita PWGT disampaikan supaya tanggung jawab dari kelompok 1 dikoordinir oleh PWGT kelompok 1 untuk pelayanan penataan bunga dan atasnya diucapkan terima kasih. Pada poin ke-17, jika tidak ada halangan, maka akan diadakan pelayanan pemberkatan nikah di Jemaat Rantepao. Akan diadakan pelayanan pemberkatan nikah di Gedung GPSI Ebenezer Berau untuk saudara Ebenezer untuk saudara Mutiarto Bangalino ST dengan saudara Jessica Rante Arung Lakbi. Mohon dukungan warga jemaat. Pada poin 18, pelayanan baptisan kudus anak kekasih Jordan Matthew Tambing, anak laki-laki dari Bapak Moses Tambing dan Ibu Esther Rio Kelina, akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Desember dalam kebaktian Jemaat Rantepao pukul 11 di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Poin 19, telah meninggal Ibu Hermin Ramba, orang tua dari Bapak Julius Masolo, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 6 di Rumah Sakit Marampa. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman Sa'adan Pebulean. Majelis gereja dan seluruh warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang dalam. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan penghiburan kepada segenap keluarga yang berduka. Poin 20. Ibadah penghiburan dalam rangka pemindahan jenazah almarhum Penatua Daud Espongsapan, suami dari Ibu Penatua Mudaril Rante Tondok, akan dilaksanakan pada hari Senin 6 Desember 2021 pukul 17. Itu ibadah penghiburan. Hari Selasa 7 Desember 2021 pukul 9, doa pemberangkatan jenazah ke Bastem, Kalibu. Poin 22, pundi khusus, yaitu pundi 4. Pada hari ini diperuntukkan kepada paduan suara Jemaat Rantepao untuk mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh Pemda Toraja Utara dalam setiap jam kebaktian, yaitu pukul 6, pukul 9, pukul 11, pukul 16, pukul 18 WITA. Atas dukungan warga Jemaat Rantepao diucapkan
Terima kasih, Tuhan memberkati. Poin 23, ada ralat perayaan Natal Paduan Suara Immanuel di rumah Bapak J.L. Pali dilaksanakan pada tanggal 8 pukul 16.30. Perayaan Natal Talitakum Jemaat Rantepao dilaksanakan pada 9 Desember di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Perayaan Natal PPGT Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Kamis 9 Desember 2021 pukul 18 di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Poin 24, warga jemaat diharapkan mulai sekarang memasang simbol dan hiasan-hiasan Natal di rumah atau di kediaman masing-masing. Dan masih ada tambahan, pelayanan baptisan kudus akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember untuk bagi warga jemaat yang rindu menyerahkan anaknya untuk dibaptis. Dimohon mendaftar di Jemaat Rantepao. Atas perhatian Bapak Ibu semua diucapkan terima kasih. Selamat beribadah. Shalom. Mari kita persiapkan hati pikiran kita. Kita akan masuk di dalam ibadah di hari ini, hari Minggu. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah di Minggu Advent yang kedua ini. Masa Advent menjadi kesempatan bagi kita untuk masuk dalam pemaknaan ganda. Pertama adalah menyambut Natal untuk mensyukuri dan memaknai kelahiran Yesus Kristus. Kedua adalah masa penghayatan dan pengharapan kedatangan Kristus kembali. Pada kesempatan yang sama, kita bersyukur bersama dengan persekutuan wanita gereja Toraja atas kasih dan berkat Tuhan yang dinyatakan, sehingga hari ini kembali memperingati hari ulang tahun yang ke-55. Kita akan menjalani dan memaknai Minggu Advent 2 ini dalam tuntunan firman Tuhan dengan tema dimurnikan seperti perak. Marilah kita berdiri dan kita memuji serta menyembah Dia. Kita melakukan suci, suci, suci. Di kau kami puji.
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita aminkan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Damai-Nya menyertai saudara. Dan menyertaimu juga. Jemaat Tuhan, kita bersama menyadari akan perjalanan kehidupan kita. Ada begitu banyak hal yang kita perbuat dalam kehidupan ini yang tidak berkenan di hadapannya. Saat ini kita telah memasuki Minggu Advent yang kedua. Masa dalam penantian kita, dalam kita menanti saat dimana kita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat kita, dan juga saat dimana kita bersama-sama dalam masa penantian akan datangnya Kristus kembali ke dalam dunia ini. Karena itu mari bersama dengan penuh kerendahan hati kita senantiasa mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Ya Tuhan, ketika kami menantikan sesuatu yang diharapkan, kami sering kehilangan kesabaran, kesetiaan, dan pengharapan. Kami juga sering ragu dan putus asa yang berujung pada perbuatan, pikiran serta perkataan yang melawan kehendak-Mu. Saat ini kami datang mengakui segala dosa dan kelemahan kami di hadapan-Mu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka. Amin. Anugerah
Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Dan inilah doaku. Semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih Tuhan, kita akan bersama-sama bermazmur dari kitab Injil Lukas. Pasal 1 ayat 67 sampai 80. Injil Lukas pasal 1 ayat 67 sampai 80. Saya akan membacakannya pada ayat yang ganjil. Bapak, Ibu, saudara-saudara membacakannya pada ayat yang genap. Firman Tuhan. Nyanyian pujian Zakaria. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita. Dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Amin, firman Tuhan. Kita bersama-sama melakukan Terpujilah Allah. Bagi
Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita akan dengarkan serta renungkan pagi hari ini. Ada 3 bagian bacaan kita. Yang pertama dari Kitab Maliaki pasal 3. Kitab Maliaki pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Bacaan kedua dari Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Dan bacaan ketiga dari kitab Injil Lukas pasal 3. Kitab Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Setelah bersama-sama kita mempersiapkan bahagian firman Tuhan ini, mari bersama kita mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Dipuji dan dimuliakan Engkau ya Allah Bapa kami di sorga, Allah yang sungguh mengasihi kami dalam keberdosaan kami. Engkau menyatakan kasih-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang Engkau utus ke dalam dunia ini, yang menyelamatkan dunia dari kebinasaan, menyelamatkan dunia dari berbagai hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami memasuki minggu Advent yang kedua dalam masa penantian kami, dalam kami merayakan kelahiran Sang Juru Selamat kami, dan juga dalam kami menantikan kedatangannya kembali ke dalam dunia ini. Ya Tuhan, tuntun dan berkati kehidupan kami bersama-sama dalam menjalani masa-masa Advent ini. Biarlah sungguh-sungguh ya Tuhan, kami selalu boleh melihat kehidupan kami, selalu boleh merenungkan betapa besarnya kasih-Mu bagi kami dan bagi dunia. Untuk senantiasa dengan sungguh-sungguh ya Tuhan, kami hidup dalam tuntunan kasih-Mu, menyerahkan kehidupan kami dalam tangan kuasa dan kehendak-Mu, hidup sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa di sorga, saat ini di tengah ibadah persekutuan kami pada pagi hari ini, Firman-Mu telah tersedia di hadapan kami untuk kami baca, kami mau renungkan bersama. Berkati ya Tuhan, Engkau memberikan hikmat bagi kami, baik hamba-Mu yang Engkau pakai, maupun segenap jemaat-Mu, baik yang sempat hadir dalam ibadah persekutuan dalam ruangan di tempat ini, yang ada di gedung pelayanan, yang ada di rumah masing-masing, yang boleh mengikuti ibadah secara virtual. Berkati kami semua ya Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh kami dapat dimampukan untuk boleh memahami apa arti firman-Mu yang kami mau baca dan kami mau renungkan. Sehingga sungguh-sungguh ya Tuhan, kami dimampukan untuk boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu, senantiasa memegang teguh firman-Mu ini dalam menjalani hidup yang Engkau masih anugerahkan bagi kami. Ya Bapa Surgawi, ini kami yang datang kepadamu. Kami semua telah siap mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maliaki pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri?
Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang bersinah, dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku. Firman Tuhan semesta alam. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua diambil dari Filipi 1, Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 11. Firman Tuhan. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Berita Injil dari Kitab Injil Lukas pasal 3. Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan, Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu.
Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun. Dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan. Yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kure sumanga puang. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Ya puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama kembali boleh dipersekutukan dalam kita memasuki Minggu Advent yang kedua dalam masa penantian yang ganda. Dalam masa kita menantikan merayakan kelahiran Sang Juru Selamat kita, yang sekalipun bahwa mulai tanggal 1 sudah banyak gereja-gereja yang melaksanakan ibadah perayaan Natal. Dan juga sekaligus makna yang kedua dalam kita menanti datangnya Kristus kembali ke dalam dunia ini. Setelah dia pergi, dia mempersiapkan tempat supaya di mana dia berada, di situ pun kita berada. Ketika saatnya dia akan kembali sesuai dengan pengadilannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, tema kita dalam Minggu Advent yang kedua ini, dari beberapa bagian bacaan kita pagi hari ini, dimurnikan seperti perak. Dimurnikan seperti perak, dipamatasak susi salaka. Pertama saya menyampaikan selamat hari ulang tahun PWGT yang ke-55 tahun. Ya, kemarin hampir di Seru Pelosok, wilayah Pelayan Gereja Toraja, bersama-sama melaksanakan ibadah syukur hari ulang tahun yang ke-55 tahun. Di media sosial, di beranda, di story, ya luar biasa dipenuhi oleh ya ibu-ibu dengan penampilan yang luar biasa, dengan baju kebesarannya hijau toska, ya, dengan berbagai hiasan-hiasan yang lain. Tentu sebagai sebuah ekspresi sukacita atas hari ulang tahun PWGT yang ke-55 tahun. Dan sama seperti pertanyaan saya kemarin dalam sambutan di usia yang ke-55 tahun ini, apa yang ibu-ibu telah berikan bagi persekutuan, dan juga apa yang telah dibuat dalam persekutuan PWGT di usia yang ke-55 tahun. Tentu itu selalu menjadi sebuah perenungan
tidak hanya sekedar dalam mensyukuri hari ulang tahun yang ke-55 tahun. Secara usia sudah sangat matang. Tetapi sekali lagi pertanyaan bahwa apa yang telah diberikan dan apa yang telah dibuat bagi persekutuan ini. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, kembali kepada tema kita hari ini, dimurnikan seperti perak. Ya tentu Bapak Ibu dan secara khusus bagi ibu-ibu yang suka memakai perhiasan dan juga ada juga bapak-bapak yang suka pakai perhiasan. Ya selalu melihat perhiasan yang dipakai kalau sudah mulai usang, ya biasanya dibawa ke tukang sepuh. Bagaimana supaya bisa baik kembali, bisa indah kembali dilihat, dan tentu merasa lebih nyaman untuk kembali dipakai. Apalagi seperti kemarin, ya tentu berusaha memberikan penampilan yang terbaik. Demikian juga Bapak Ibu dengan tentunya kehidupan kita bersama-sama. Ketika ada sesuatu yang kita lihat pada diri kita, dalam kehidupan kita bahwa ternyata ada sesuatu yang sudah mulai dalam tanda petik rusak. Sesuatu yang sudah usang. Semestinya lah dan seharusnya lah bagaimana segera untuk diperbaiki. Bagaimana untuk segera dalam tanda petik seperti perak atau emas yang dimurnikan kembali. Ketika dalam masa penciptaan manusia disebut sebagai makhluk ciptaan yang istimewa, yang mulia, yang diberikan pemikiran, akal budi, tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Pada diri manusia ada gambar dan rupa Allah. Itu berarti bahwa seharusnya kehidupan ini akan selalu mencerminkan dan memperlihatkan seperti apa yang Allah kehendaki untuk kita perbuat, kita lakukan dalam kehidupan ini. Tetapi sayang bahwa keinginan dosa menjadikan gambar Allah yang ada pada diri kita menjadi rusak. Hubungan kita dengan Allah menjadi rusak, menjadi putus. Tetapi Allah yang telah menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya, Dia sungguh-sungguh tetap mengasihi manusia. Dia tidak ingin membiarkan manusia terus berada dalam kedosaan. Sehingga oleh inisiatif dari Allah sendiri bagaimana supaya memperbaiki hubungan yang telah rusak ini. Gambar dan rupa Allah yang telah rusak pada diri manusia ini supaya bisa baik kembali. Dan untuk itulah Allah kemudian mengutus putranya ke dalam dunia ini, Yesus Kristus. Untuk bagaimana menjembatani, menghubungkan kembali, memperbaiki kembali hubungan yang telah rusak ini. Cara yang Allah nyatakan adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Untuk bagaimana memperbaiki hubungan yang tidak baik ini. Bahkan Tuhan kemudian melibatkan manusia yang juga adalah gambarnya. Untuk bagaimana ikut serta dalam misi besar yang Allah mau nyatakan karyakan bagi dunia, bagi manusia. Dalam beberapa bagian bacaan kita pagi hari ini,
Tuhan memakai utusannya. Tuhan memakai Maliaki. Tuhan memakai Yohanes. Tuhan memakai Zakaria, Paulus dan Timotius. Mereka adalah orang-orang yang kemudian dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan bagaimana sebuah harapan dari Allah dalam rangka manusia bisa menerima dan menyambut suatu rencana dan rancangan Allah untuk bagaimana memperbaiki dunia dan manusia. Mereka diberikan tugas yang besar. Sebuah seruan yang disampaikan kepada umat manusia dalam rangka mempersiapkan jalan Tuhan yang tentu akan diperhadapkan dengan berbagai tantangan, pergumulan dan persoalan, bahkan menjadi sebuah ancaman yang bisa terjadi pada diri mereka. Kita bisa melihat situasi bagaimana kondisi yang dialami oleh Yohanes, bagaimana dia hidup di padang gurun, di hutan, dan bagaimana seorang Paulus, tantangan yang terbesar yang dia harus hadapi, penolakan bahkan penjara, tetapi kemudian tidaklah membuat mereka untuk berhenti untuk bagaimana menyatakan, melaksanakan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Lalu pertanyaan bagi kita sekalian ialah bahwa apakah hanya mereka yang dipilih oleh Allah, orang-orang ini yang dipilih dan dipakai oleh Allah untuk bagaimana menyuarakan dalam rangka mempersiapkan jalan untuk Tuhan? Ketika ada seorang tamu yang dihormati, misalnya seorang presiden akan berkunjung ke sebuah daerah, selain orang-orang kepercayaan yang diutus lebih duluan untuk bagaimana melihat kondisi, situasi, tempat di mana sang tamu akan datang, pasukan khusus, pas pampres, dan juga dengan melibatkan TNI Polri, juga masih melibatkan banyak orang, termasuk orang-orang yang ada di sekitar, untuk mensterilkan dan bagaimana menyambut kedatangan presiden atau orang-orang yang penting. Sekali lagi bahwa tidak hanya melibatkan pasukan khusus, tidak hanya melibatkan pemerintah daerah, anggota TNI Polri, tetapi juga melibatkan banyak orang untuk bagaimana menyambut dan mempersiapkan kedatangannya. Demikian juga tentunya bersama-sama untuk menjadi sebuah perenungan bagi kita dalam masa Advent ini. Dalam kita bersama-sama menyambut dan merayakan dua peristiwa penting dalam masa penantian, dalam rangka kita memperingati, menyambut kedatangan Sang Juru Selamat kita yang telah diutus oleh Bapaknya ke dalam dunia ini untuk bagaimana memperbaiki gambar Allah, rupa Allah, memperbaiki, menyambung hubungan yang telah rusak ini, yang telah putus ini. Sehingga sungguh-sungguh bahwa tidak hanya sekedar sebagai sebuah seremonial, tidak hanya sekedar sebuah formalitas dalam penyambutan, dalam perayaan-perayaan yang kita laksanakan dengan berbagai hiasan-hiasan yang luar biasa, yang kelihatannya indah, tetapi ternyata bahwa hanya tampilan yang bagus, yang indah dipandang, tetapi tidak seperti isinya di dalam.
Karena untuk itulah Bapak Ibu dan saudara-saudara, hal yang terpenting yang kemudian disampaikan oleh utusan Allah dalam bacaan kita melalui kitab Maliaki ini, bahwa sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Karena itu pertanyaan yang disampaikan, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebuah gambaran tentang bagaimana kedatangannya digambarkan dalam bacaan kita tadi, bahwa ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Bagaimana ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Sebuah proses pemurnian yang tentu butuh waktu, butuh kesetiaan dan kesabaran di dalamnya. Bagaimana seorang pengrajin perak, bagaimana dia memanaskan perak di atas api, dan bagaimana pengrajin itu kemudian memurnikan perak dan dia harus menjaga agar perak itu tetap ada di tengah-tengah perapian. Bagaimana dia tetap menjaga suhu yang tetap stabil, suhu yang paling panas, agar supaya perak itu dapat dimurnikan dari segala debu batu, berbagai kotoran-kotoran yang melekat pada perak itu. Membayangkan bagaimana logam, bagaimana perak ini, bagaimana emas yang kemudian diproses, dimurnikan seperti tema kita. Allah yang dengan penuh setia seperti pengrajin perak itu, bagaimana dia duduk dalam proses pemurnian ini dengan penuh kesabaran dan kesetiaan, dengan penuh kasih. Bagaimana supaya umatnya, anak-anaknya, sungguh-sungguh akan memperlihatkan, akan tampil seperti logam, seperti perak, emas yang telah dimurnikan. Tetapi sekali lagi bahwa tentu tidak hanya yang nampak di luar, tidak hanya seperti emas atau perak yang disebut di luarnya saja, hanya beberapa waktu dipakai kemudian usang kembali. Tetapi tentu secara utuh, bukan hanya sebuah kehidupan kita yang dipoles-poles di luarnya saja, supaya orang akan melihat dan menyaksikan, ya, cantik, tampan, gagah dan sebagainya. Seperti penampilan, ya, misalnya ibu-ibu yang dalam perayaan hari ulang tahun, ya luar biasa. Tetapi pertanyaannya adalah bahwa, ya, apakah itu tidak hanya sekedar sebuah penampilan, tetapi bagaimana dengan hati, bagaimana dengan, ya, hubungan dalam keluarga antara suami dan istri dengan orang tua atau saudara-saudara dan sebagainya. Dan satu hal yang penting dalam perlindungan kita bersama-sama ialah bahwa juga tentu menjadi sebuah tantangan yang luar biasa bagi mereka-mereka yang diutus oleh Allah dalam mempersiapkan jalan ini. Menjadi sebuah pertanyaan bagi mereka, bahwa apakah juga mereka telah mempersiapkan diri dengan baik untuk kemudian tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang kepadanya disampaikan seruan ini. Mempersiapkan hidup mereka, tetapi kemudian juga bagaimana dengan kehidupan mereka, kehidupan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan seruan Tuhan ini. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Firman Tuhan ibaratnya adalah pedang bermata dua, yang tidak hanya akan tertuju kepada satu pihak, tetapi juga tentu kepada diri kita sendiri. Lalu kemudian hal yang berikut ialah bahwa siapa orang Lewi yang kemudian disebutkan dalam bacaan kita. Ketika bagaimana ia duduk seperti orang memurnikan dan mentahirkan perak,
Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Sekali lagi bahwa pertanyaan bukan hanya kepada emas atau perak, tetapi juga kepada orang Lewi. Siapa orang Lewi? Mereka adalah satu bagian, satu dari ke-12 suku Israel yang dikhususkan Tuhan untuk melayani Dia. Dalam Ulangan pasal 18 ayat 5 dikatakan bahwa sebab Dialah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala sukumu supaya ia senantiasa melayani Tuhan dengan menyelenggarakan kebaktian demi namanya, ia dan anak-anaknya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, seringkali kita berpikir bahwa ketika seseorang sudah terlibat dalam pelayanan secara otomatis, mereka-mereka yang dipakai oleh Tuhan, yang diutus oleh Tuhan, bahwa mereka adalah orang yang bersih tanpa ada yang cacat, tanpa ada kelemahan. Tentu kita semua bisa melihat dan merenungkan kehidupan masing-masing, bahwa kita semua adalah orang yang berdosa, orang yang bersalah. Pada diri kita ada kotoran, ada debu yang melekat. Ada hal-hal yang perlu kemudian untuk dimurnikan, ditahirkan, disucikan, sehingga tidak menjadi sesuatu hal yang bisa juga kemudian mengganggu orang lain, bahkan kepada mereka tempat di mana kita menyampaikan seruan ini. Sekali lagi bahwa tentu menjadi sebuah tantangan yang besar bagi kita, bagaimana bisa membersihkan kotoran-kotoran, debu, atau hal-hal lain yang melekat, yang bukan hanya pada logam emas atau perak, tetapi juga pada diri kita. Dan tentu tidak hanya sekedar untuk kemudian debu itu akan dipoles-poles, kotoran itu akan dipoles, tetapi tentu juga akan dimurnikan secara utuh, secara total. Tentu dalam hal ini adalah soal hati dan bagaimana kehidupan kita bersama-sama. Secara khusus dalam memasuki minggu Advent yang kedua ini, pertanyaan dan sekaligus menjadi perenungan besar bagi kita. Sudahkah dan sungguh-sungguhkah kita telah mempersiapkan hati kita, membersihkan hati kita, memurnikan hati kita dalam rangka kita menyambut dan merayakan kelahiran Kristus, dan juga sekaligus dalam kita menyambut dan menanti kedatangan Kristus datang kembali ke dalam dunia ini. Tentu ada harapan bagi kita semua. Harapan dalam kita bukan hanya sekedar dalam perayaan Natal ini, tetapi juga harapan yang besar untuk menjadi orang, menjadi bagian, mengambil tempat di mana tempat yang telah disiapkan oleh Yesus bagi kita bersama-sama untuk kita berada. Itulah harapan kita dalam masa penantian ini. Tapi sekali lagi bahwa kita diingatkan tema kita untuk bagaimana kita memurnikan, mentahirkan diri kita seperti emas, seperti perak yang ditahirkan, yang dimurnikan. Demikian juga tentunya dengan hidup kita bersama-sama. Hari terus merenungkan kehidupan kita bersama dalam masa-masa Advent ini. Biarlah Roh Kudus yang sungguh-sungguh akan terus memberikan hikmat bagi kita, sehingga kehidupan ini sungguh-sungguh kita serahkan hanya ke dalam tangan kuasa dan kehendak Tuhan. Terpujilah namanya. Haleluya.
Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama telah mendengarkan, merenungkan satu bagian firman Tuhan yang sekaligus menjadi sebuah tantangan dan perenungan bagi kita. Bagaimana kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita, diri kita, untuk dimurnikan, ditahirkan seperti emas dan perak. Sesuatu yang tentu butuh proses, penderitaan, berbagai pergumulan yang tentu akan menjadi bagian dalam proses ini. Tetapi ketika dengan sungguh-sungguh kita menyerahkan kehidupan kita, kita percaya bahwa Allah tak mengasihi kita. Kita pasti dimampukan untuk melalui proses yang berat dalam kehidupan ini, sehingga kelak nantinya kita akan dihasilkan seperti logam yang murni, seperti emas, seperti perak. Mari kita merespon dengan kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita melalui doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menyatakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan melalui 12 pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan yang telah memelihara kehidupan kita, yang telah menuntun kita hari lepas hari dan senantiasa memberikan kita berkat-Nya. Kita akan memberikan persembahan, namun kita diingatkan oleh firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 66 ayat 13 sampai 14. Baiklah kita menyerahkan tanda syukur kita dan berkata seperti pemazmur, Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Sambil kita memberikan ungkapan syukur kita akan bersama-sama melakukan Ya Yesus, Dikau kurindukan.
melakukan Mars PWGT yang akan dipandu oleh Ibu Penatua Mary Palamba. Mari jemaat bangkit berdiri. Bagai karang di tengah samudra, tegar menghadapi badai dunia. Dari sejarah perjalananmu, tetap tabah dan setia. Ini cakrawala telah terbuka, ladang luas menanti, membangun jemaat dan gereja Tuhan sebagai tugas persekutuan sejati. PWGT, Persekutuan Wanita Gereja Toraja, keteladan, saksi Tuhan yang hidup di tengah dunia. Terus maju, kibarkanlah tinggi panji Tuhanmu, dengan iman, pengharapan dan kasih-Mu, pasti jayalah persekutuanmu. PWGT, Persekutuan Wanita Gereja Toraja, keteladan, saksi Tuhan yang hidup di tengah dunia. Terus maju, kibarkanlah tinggi panji Tuhanmu, dengan iman, pengharapan dan kasih-Mu, jayalah selalu. PWGT, jayalah. Ya, jayalah selalu PWGT, semoga tetap jaya di usia yang ke-55 tahun. Kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat kita. Beberapa hal yang kita akan dukung dalam doa syafaat kita hari ini. Di Wata Jemaat ada 24 orang yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Ada yang dirawat di rumah sakit, dan di berbagai tempat. Dan ada beberapa tambahan. Ada saudari Rahel di Rumah Sakit Elim, kelompok pelayanan 7. Ada Ibu Hernia Tiumbas di rumah, kelompok pelayanan 1. Bapak Daniel Talantan di rumah. Ada Bapak Agustinus Rego yang sedang dirawat di Rumah Sakit Elim, kelompok pelayanan 1. Ada saudara Rikard Palamba di rumah. Ada anak kekasih Jessica Sombolinggi, anak kekasih Jempi Pasero di Rumah Sakit Elim. Dan mungkin masih ada yang tidak sempat disebutkan. Dan juga kita berdoa bagi jemaat yang berduka cita. Secara khusus kita akan mendukung dalam doa untuk ibadah penghuburan dalam rangka pemindahan jenazah almarhum Penatua Daud Pongsapan. Besok akan dilaksanakan ibadah penghiburan dan lusa akan diantar ke Pantilang, Bastem di Kalebu. Dan juga kita mendukung dalam doa untuk ibadah-ibadah perayaan Natal yang dilaksanakan dalam sepanjang minggu ke depan ini. Mari bersama kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah atas kasih-Mu bagi kami, bagi dunia. Dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyelamatkan dunia ini dari kebinasaan yang kelahirannya, kedatangannya
dalam sepanjang bulan Desember ini, bahkan sepanjang kehidupan kami terus rayakan. Dan kami masih dalam situasi dan masa di mana kami menantikan akan kedatangannya kembali ke dalam dunia ini. Untuk sungguh bagaimana kami terus mempersiapkan hati kami, hidup kami. Untuk bagaimana kami membersihkan setiap hati kami, hidup kami. Dimurnikan seperti emas dan perak. Sehingga sungguh ya Tuhan, kami akan menjadi bagian dari orang yang akan bersama di tempat yang Yesus telah siapkan ketika Dia telah datang kembali ke dalam dunia ini. Biarlah hikmat-Mu ya Tuhan yang terus memperlengkapi kami semua, umat-Mu di berbagai tempat, sehingga sungguh-sungguh hati kami, hidup kami serahkan dan kami persembahkan hanya ke dalam tangan kuasa dan kasih-Mu ya Tuhan. Ya Bapa di surga, melalui syafaat kami pada pagi hari ini, bersama dengan beberapa orang tua kami, anak kami, saudara-saudara kami, yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh karena berbagai sakit penyakit. Baik mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, mereka yang dirawat di rumah di berbagai tempat. Tuhan lawat mereka, Tuhan tolong mereka, berkati mereka Tuhan. Pulihkan dari sakit mereka. Berkati makanan minuman perawatan yang mereka terima. Biarlah harapan kami semua, mereka segera boleh pulih dan sembuh dari sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Dan Tuhan memberikan kekuatan iman, pengharapan, senantiasa dalam kesabaran, kesetiaan, boleh menjalani masa perawatan ini. Sehingga semuanya Tuhan memberikan sesuatu yang terbaik bagi mereka, kesembuhan yang Tuhan akan nyatakan. Juga bagi mereka yang saat ini dalam duka oleh karena ditinggalkan orang yang mereka kasih dan mengasihi mereka, Tuhan kuatkan, hiburkan mereka. Biarlah senantiasa hidup dalam pengharapan bahwa sekalipun orang yang mengasihi mereka meninggalkan mereka, tetapi Tuhan tetap ada bersama dengan mereka, menuntun memberkati kehidupan mereka, sehingga tetap kuat dalam menghadapi duka ini. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa kepadamu dan bersyukur bersama dengan beberapa anggota jemaat Tuhan, hari ini bahkan sepanjang minggu ini boleh menikmati pertambahan usia dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pertambahan usia ini. Kami percaya bahwa semuanya karena kasih, karena anugerah-Mu yang Engkau tetap menyatakan dalam kehidupan kami bersama. Bapa di surga, kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan dalam sepanjang minggu ke depan ini. Tuhan berkati kami semua, berkati majelis gereja, berkati semua yang Tuhan pakai dalam mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Biarlah kami sungguh dimampukan untuk mengangkat segala tugas pelayanan-pelayanan yang Engkau boleh anugerahkan bagi kami dalam membangun kehidupan persekutuan di tengah-tengah jemaat Tuhan di Jemaat Rantepao. Ya Bapa di surga, kami datang secara khusus berdoa kepadamu bersama dengan keluarga Bapak Yulius Masolo. Beberapa hari yang lalu kehilangan ibu kekasih yang mengasihi mereka. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan hiburkan. Biarlah mereka senantiasa mampu untuk menghadapi, menjalani duka karena ditinggalkan oleh ibu yang mereka kasih dan juga mengasihi mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk rencana pemberkatan nikah bagi kedua anak dan saudara kami, Mutiarto dengan saudari Jessica Rantearung, yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Desember di Jemaat Malango. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau memberkati kedua anak dan saudara kami. Segala persiapan keluarga kedua belah pihak semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan juga untuk pelayanan baptisan bagi anak kekasih Jordan Matthew Tambing pada hari Minggu yang akan datang. Berkati ya Tuhan, biarlah kiranya melalui orang tua yang menyerahkan anak kekasih ini, sungguh-sungguh ya Tuhan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik sebagai orang tua dalam menuntun kehidupan anak yang Tuhan boleh anugerahkan bagi mereka. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk kegiatan dan pelaksanaan dalam rangka perayaan Natal di jemaat Tuhan. Berkati panitia, berkati kami semuanya Tuhan yang Tuhan boleh libatkan dalam ibadah ini. Biarlah dengan sukacita Tuhan kami boleh jalan dengan baik.
Sekalipun ya Tuhan kami sadar bahwa kami masih dalam situasi pandemi, namun kami sungguh percaya bahwa Engkau menjaga kami. Engkau memberikan kemungkinan yang terbaik bagi kami. Sehingga ketika sungguh-sungguh ya Tuhan kami mengikuti, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, semuanya boleh kami jalani dengan sukacita. Ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi anak-anak kami yang sementara menuntut ilmu di bangku pendidikan. Anak-anak kami yang mengikuti semester dan juga yang telah mengikuti semester, berkati ya Tuhan. Berikan hasil yang terbaik bagi mereka demi untuk kelanjutan pendidikan bagi anak-anak kami. Kami terus berdoa untuk bangsa negara kami, pemerintah kami. Tuhan berkati. Berbagai bencana terjadi di berbagai tempat. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau hadir bersama dengan saudara-saudara kami, memulihkan keadaan mereka, menghiburkan mereka yang berduka. Tuhan boleh memakai setiap orang untuk saling meringankan beban apa yang dialami oleh saudara-saudara kami, sehingga bersama-sama kami tak menikmati kasih berkat Tuhan melalui sesama kami. Berkati ya Tuhan pemerintah kami dalam segala upaya, secara khusus dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Biarlah hikmat-Mu Tuhan akan memperlengkapi mereka Satgas COVID yang Tuhan boleh pakai. Biarlah sungguh-sungguh ya Tuhan harapan kami bahwa kami boleh dijauhkan dari penyebaran virus yang ada, tetap merasa aman dan tentram, merasakan sukacita atas kasih, atas pemeliharaan Tuhan yang sungguh kami boleh nikmati dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, di tengah-tengah ibadah persekutuan kami pada saat ini, bersama-sama telah menyatakan tanda ungkapan syukur kami atas segala berkat anugerah yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami bersama. Apa yang boleh kami persembahkan hari ini Tuhan Engkau memberkati untuk dipakai, ditata dengan baik dalam pelayanan di tengah jemaat Tuhan dan juga di berbagai tempat. Tuhan berkati semua yang masih ada pada diri kami. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa boleh mengelola setiap berkat Tuhan, mempergunakan dengan baik setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami bersama. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang Tuhan boleh pakai dalam ibadah persekutuan saat ini, bersama dengan majelis gereja kelompok pelayanan 3 yang Tuhan boleh pakai, bersama dengan kantoria, bersama dengan pemain musik, tim multimedia, bahkan segala pengerja gereja. Terima kasih ya Tuhan atas pelayanan ini semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan tuntun sertai peliharakan kehidupan kami. Biarlah bersama-sama tak menikmati berkat kasih Tuhan di dalam kehidupan kami bersama. Ini doa kami. Ini syukur kami kepadamu Tuhan, ampuni kami. Terima dengarkan kami yang datang bersyukur. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami. Kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Saya jemput sidang jemaat untuk berdiri dan kita bersama-sama melakukan kiranya Allah memberkati dan melindungi umat-Nya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pergilah, jadilah pelaku firman, tetaplah berpusat pada Kristus, agar hidupmu murni dan tak bercacat dalam menanti kedatangannya kembali. Karena itu arahkanlah senantiasa hati dan hidup kamu kepada Tuhan,
dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama melakukan Yesus terangmu pelita hatiku. Demikianlah ibadah kita. Tuhan senantiasa menyertai, melindungi, dan memberkati kita dari hari ke hari. Juga kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengikuti ibadah virtual di rumah masing-masing atau di tempat masing-masing. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu.